Baik Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, secara kudus buat dibaca dan Bapa. Semuanya, silakan Bapak untuk firman Tuhan. Ya baik, terima kasih, puji Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Benar Bapa di surga, Engkaulah yang selalu memberikan ketenangan dan kekuatan bagi kami. Setiap hari, setiap pagi kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena kemurahan hatimu ya Tuhan, kebaikanmu yang selalu menyertai seluruh kehidupan kami. Dan pagi hari ini nyata kasih-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus menguatkan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk datang bersama-sama memuji-muji, memuliakan nama-Mu dan bersyukur di pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami, terlebih dahulu kami menyerahkan diri kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu untuk terus mengajar kami, mendidik kami, dan melatih kami dalam perjuangan iman yang dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kami. Kami terus berlomba untuk maju, oleh karena ada tuntunan pimpinan Roh Kudus yang menjadi andalan kami, mengarahkan seluruh hidup kami kepada kehendak-Mu saja. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pagi semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, salam sehat buat kita semuanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi, saudaraku, merenungkan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Terus Bapak Ibu Saudaraku, kita bergerak menelusuri setiap bagian yang Tuhan inginkan kita pahami dengan baik. Ya, kemarin kita sudah sampai pada bagian di mana kita ya diberikan pemahaman lagi ya bagaimana kita meletakkan seluruh harapan kita dan kepercayaan kita kepada pimpinan Tuhan saja. Tuntunan Roh Kudus yang menjadi andalan kita untuk kita mengerti bagaimana kita tiba sampai kepada tujuan yang Allah inginkan di dalam setiap perjalanan langkah kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang memandu hidup kita, jadi kita boleh yakin kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terjatuh, dan kita akan terus diangkat untuk bisa ya menjalani kehidupan kita yang berkenan kepadanya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi Tuhan sudah merancang kehidupan kita, ya kehidupan kita yang baru itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk selalu aktif di dalam ya melakukan kehendaknya bagi kita sesudah kita mengerti dengan baik.
ya, kemana arah langkah hidup kita berjalan terus dan mengalami progres, kemajuan, dan bahkan diproses, dilatih oleh Tuhan untuk selalu ya konsisten, ya Bapak Ibu Saudaraku, stabil, ya bukan labil tapi stabil, terus melihat bagaimana kita Bapak Ibu Saudaraku dipenuhi dengan segala pengertian-pengertian yang benar, ya. Jadi kita melakukan segala sesuatu di dalam perlombaan iman itu adalah sesuai ya dengan aturan main yang Allah kehendaki, yang Tuhan kehendaki bagi kita, sehingga kita ya pada akhirnya saudara-saudaraku di dalam pertandingan iman itu kita ya meraih kemenangan, menjadi juara ya di dalam Tuhan, ya bukan di dalam dunia, bukan menurut ukuran penilaian dunia, tetapi menurut ukuran kemuliaan yang Tuhan telah tetapkan menjadi bagian yang utuh di dalam kehidupan kita, di mana kita menjadi serupa dengan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kita di dalam kehidupan kita yang baru, yang menjadi ya dewasa dan kuat dan memberikan keteladanan. Amin. Memberikan keteladanan, contoh bagi orang lain bagaimana hidup di dalam kasih karunia yang sebenarnya. Amin. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena Paulus sudah menyatakan berkali-kali bahwa ya keteledoran atau pengabaian ya terhadap kehendak Allah, itulah yang menyebabkan kejatuhan itu terjadi kepada bangsa Israel. Sudah menjadi bukti yang nyata yang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa mereka tidak bisa lanjut bertanding, ya. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa lanjut bertanding, tidak bisa lanjut berlomba, ya. Jangankan menjadi juara, ya, jangankan menjadi contoh atau teladan, ya, untuk bisa mengikuti kehendak Allah untuk diri mereka sendiri saja, mereka tidak bisa diharapkan untuk bisa tetap mengikuti ya program Allah, mengikuti rancangan Allah. Untuk diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa bertahan, gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, apalagi untuk menjadi contoh ya berbagi kepada orang lain, ya kan Bapak Ibu Saudara, ya. Itu contoh yang bisa kita lihat bahwa ya di dalam sejarah kehidupan manusia, ya, bahwa mengikuti kasih karunia Tuhan ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa hanya sekedar ya jadi sekedar saja, atau hanya ya tergantung mood gitu ya, atau tergantung senang atau tidak senang. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku, ya kita ya memperhadapkan hidup kita seperti itu. Nah, makanya ya ada satu patokan, amin, ada satu ukuran ya bagi kita untuk melangkah. Amin. Jadi kita bukan melangkah di dalam kehidupan kita ini dengan meraba-raba, begitu ya kan? Ya dengan mengira-ngira gitu ya. Ya, atau kita berjalan dengan hanya apalagi dengan mengikuti arus saja. Hanya mengikuti arus gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kemana arah angin pergi, ya bagaimana orang punya
kemauan atau apa yang sedang disenangi oleh orang-orang lain, ya, lalu kita ikut-ikutan, ya, latah begitu ya. Manusia itu kan latah, Bapak Ibu Saudaraku. Latahnya di mana? Ya, manusia itu latah karena kadang ya mereka hanya mau mengikuti perkataan manusia saja, ya, perkataan manusia, dan lebih senang mendengarkan cerita-cerita ya yang belum tentu yang didengar itu ya sesuai dengan kebenaran firman Allah, atau tidak bisa membedakan gitu ya, tidak bisa membedakan ya, saudaraku. Sehingga ketika orang-orang menginginkan kejatuhan itu terhadap orang-orang percaya, maka dengan mudah Bapak Ibu Saudaraku akan terjadi seperti jemaat Galatia ini, ya kan? Bapak Ibu Saudaraku, seperti jemaat Galatia ini, mereka lebih senang mendengarkan orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang sebenarnya ya mereka sendiri tidak bisa menilai ya apakah itu sesuai dengan mendukung perlombaan iman mereka ataukah tidak, ataukah itu sebaliknya akan membawa mereka kepada kemunduran iman. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya orang dewasa yang bisa mengetahui ya apakah pilihan-pilihan yang dibuatnya itu ya mendukung kemajuan kehidupan keluarganya atau tidak, ya, kehidupannya atau tidak, mendukung cita-citanya atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku, hanya orang-orang dewasa yang bisa mengetahui ya prinsip berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan yang positif, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga di sini Paulus ya terus mengarahkan ya kita kepada ya bimbingan arah yang teguh, yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan dan yang akan membawa kehidupan kita ya menggenapi seluruh rencana Allah bagi masa depan kita yang indah di dalam Tuhan. Amin. Ya, sangat luar biasa itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, maka di Galatia pasal 5 ini kalau kita baca ya, semakin kita maju ayat demi ayat Bapak Ibu Saudaraku, semuanya makin diperjelas. Amin. Makin diperjelas maksud Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang sangat luar biasa. Jadi ya tidak ada yang tidak penting dan tidak ada yang terlewatkan. Ya, semuanya akan terjawab Bapak Ibu Saudaraku ya, akan terjawab semuanya. Maka kita lihat di dalam Galatia pasal 5 lagi. Mari saudaraku kita lihat Alkitab kita ya masing-masing. Saya akan membaca untuk kita di Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-8. Ya, jadi dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia, datang dari Tuhan Yesus yang telah memanggil kamu. Ayat 9. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang sangat luar biasa. Tidak boleh kita anggap remeh ya terhadap panggilan dari Tuhan kepada kita semua untuk terus maju. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, karena manusia itu rentan untuk tergelincir ya, untuk mengalami kejatuhan. Ya, bukan Tuhan yang membuatnya, saudara-saudaraku ya. Bukan Tuhan yang ya menghukum, bukan Tuhan yang membiarkan yang tidak peduli.
Bukan Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, karena memang ya kita harus menyadari di mana kita tinggal sekarang Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di mana kita sedang berada. Ya, apakah kita berada di zona nyaman? Ya, di comfort zone Bapak Ibu Saudaraku, ataukah kita sekarang ya berada di posisi perlombaan, pertandingan. Nah, ini firman Tuhan yang bisa menyadarkan itu. Kalau hanya dengan imajinasi kita sendiri, hanya dengan hayalan pikiran kita sendiri mengandalkan pengetahuan dunia, tidak bisa menyadari itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu sebabnya ada firman Tuhan mengatakan yang bagus sekali, luar biasa. Ada orang menyangka jalannya apa? Ada orang menyangka jalannya lurus. Ya, menurut dia udah benar tuh. Ya kan? Bapak Ibu Saudaraku, udah bagus banget. Pokoknya udah bangga sekali. Ya, dengan cara hidup yang dia jalani. Dia merasa sudah on the track. Begitu ya. Ya, pokoknya dia sudah menjadi juara lah. Ya, karena dia menganggap ya jalan pikiran yang sedang dia jalankan itu adalah yang terbaik yang diusahakan dia gitu ya. Dengan perbuatan-perbuatannya, usahanya, perjuangannya, ya kerja kerasnya, jadi dia menghibur dirinya sendiri ya dengan berusaha untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya ya itulah cara yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku menjalani kehidupan. Tapi itu Bapak Ibu Saudaraku trik daripada ya kuasa daging. Ya, kedagingan itu mempunyai trik untuk menghadirkan comfort zone, ya, zona nyaman di dalam diri manusia itu, ya, karena memang daging itu menolak Bapak Ibu Saudaraku untuk mengalami hal-hal yang menyulitkan, ya, sekalipun itu adalah untuk Tuhan. Sekalipun itu adalah untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keinginan daging itu menolak itu, ya. Nah, karena itulah maka ya pentingnya ya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sang juara. Ya, jadi dialah juaranya yang sudah terbukti Bapak Ibu Saudaraku benar di hadapan Tuhan ya. Jadi bukan menurut pengakuan, bukan ngaku-ngaku sendiri Rasul Paulus bahwa dia adalah juara, tapi ketika dia menulis firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dia katakan bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis finish ya, finishing well. Jadi menyelesaikan sampai garis finish, dan dia katakan bahwa ternyata ya dia sudah diberikan atau kepadanya ya sebagai juara telah disediakan oleh Allah mahkota kebenaran. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan bukan hanya kepada dia ya dirinya sendiri itu disediakan, tapi juga bagi setiap orang yang percaya, yang sadar betul bahwa pertandingan ini bagi kita belum selesai. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita masih terus belajar untuk memahami ya seluruh kehendak Allah. Kita masih di garis pertandingan, jadi tidak boleh menyerah begitu saja. Amin. Tidak boleh mundur dari ya kehendak Allah yang sudah membawa kita ke lapangan pertandingan, ya, ke garis yang sudah ditetapkan bagi kita. Kita harus memandang terus ke depan, ya, jangan biarkan penghalang-penghalang itu ya untuk mengalihkan pandangan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Bukan kita yang menentukan jalan hidup kita, amin. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya, Allah di dalam Kristus Yesus
Itulah yang menentukan arah kehidupan kita. Yesuslah yang telah menebus hidup kita dengan sempurna. Dan Yesus sendirilah yang menghendaki supaya kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan ya, kita tahu bahwa tantangannya tidak sedikit, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yang tantangan yang ingin mengubah arah daripada ya perjuangan iman kita ini, saudara-saudaraku, kita harus mendengarkan terus ya kemana saja ya, Allah inginkan, apa saja yang Allah inginkan, yang Dia kehendaki. Hidup kita ini ya bergerak maju kemana saja, Bapak Ibu Saudaraku. Apa-apa saja yang sebenarnya yang Allah kehendaki, benar-benar itu berdasarkan firman-Nya ya, sehingga saudara dan saya selalu ya mendapatkan apresiasi, ya mendapatkan penghargaan, ya penilaian yang benar, bukan dari manusia, Bapak Ibu Saudaraku, dari Tuhan sendiri yang paling utama nih, ya. Dari Allah sendiri yang kita inginkan menilai hidup kita benar, yang terutama. Itu yang harus kita ketahui, itu yang harus kita sadari, ya, supaya kita selalu terfokus kepada ya apa yang Allah inginkan ya menjadi nyata seluruhnya dalam kehidupan kita sampai kita berjumpa kelak dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya harus benar-benar mengalami kepuasan hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang sangat luar biasa. Karena kemarin kita sudah lihat bahwa sumber daya resources kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan ada habisnya. Ya, kalau pembangunan kehidupan di dunia ini, sumber daya alam di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa mengalami masa di mana suatu saat itu akan habis, dikuras, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Seperti misalnya ya negara melakukan penambangan, perusahaan itu ya menambang emas, menambang batu bara dan seterusnya, suatu saat itu bisa habis, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, karena apa? Karena manusia tidak bisa menciptakan sumber daya alam seperti itu lagi, saudara-saudaraku. Itu akan habis kalau dikeruk, ya, diambil terus, Bapak Ibu Saudaraku. Meskipun itu dipergunakan untuk kepentingan manusia, tapi suatu saat sumber daya alam itu bisa habis, ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita, ya, sumber daya, ya, kita, berkat kita di dalam Kristus itu tidak akan bisa habis, tidak akan berkurang, Bapak Ibu Saudaraku, malah semakin melimpah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena di dalam Kristus kita dikatakan, ya, di Efesus pasal 1, terpujilah Allah kita, ya, sebab di dalam Kristus, ya, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Jadi saudaraku, yang terbaiklah yang Tuhan sediakan bagi kita, ya, bukan hal yang merugikan kita, saudara-saudaraku. Amin. Bukan hal yang membuat kita menjadi kecewa di ujung sana, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Ya, tetapi ini adalah proses di mana Tuhan ya memperkenalkan kepada kita kekuasaannya, kemuliaannya yang diperbaharui dari hari ke hari. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya kembali mengajak kita untuk melihat lagi, ya, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, bagaimana ya Rasul Paulus memperkenalkan lagi kepada kita agar selalu kita mengingat hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia memberikan contoh, ya. Jadi di dunia ini banyak orang yang pintar, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ya tidak banyak yang bisa memberikan contoh seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya, bukan seperti yang manusia mau, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ya contoh keteladanan seperti yang manusia mau, yang manusia inginkan, yang menyenangkan manusia, ya, menurut ukuran-ukuran duniawi, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya itu hanya bersifat sementara saja.
Suatu saat juga nanti akan berubah, ya saudaraku. Orang lain akan mengubah sesuatu yang dianggap baik pada hari ini, luar biasa hari ini, ya belum tentu itu dihargai di masa yang akan datang. Ya, karya-karya manusia itu Bapak Ibu Saudaraku, tapi karya Kristus, karya Allah di dalam Kristus Yesus itu tidak akan pernah bisa pudar. Ya, tidak akan bisa digerus oleh perubahan zaman, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan nyatakan kebenarannya di dalam Kristus Yesus, di dalam karya keselamatan hidup yang kekal yang telah dilakukan, yang telah ditegakkan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memimpin setiap orang percaya yang selalu setia kepadanya untuk menyatakan kemuliaan Allah itu kepada dunia. Ya, sebagai kesaksian bahwa Allah itu benar-benar hidup, Yesus Kristus itu hidup, dan dia berkuasa untuk memimpin hidup setiap orang-orang percaya yang mau berlomba, ya setia bertanding di dalam perlombaan iman ini, bahwa bukan dunia yang menyediakan penghargaan, apresiasi, ya Bapak Ibu Saudaraku, medali yang sesungguhnya, ya yang Tuhan sediakan, emas, perak, batu permata, Allah sendirilah yang menyediakan itu, ya menjadi upah yang besar, mahkota yang besar bagi setiap orang percaya yang terus memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk bertanding dalam perlombaan iman yang benar ini. Amin. Nah, karena itu saudaraku, mari kita lihat kembali dulu ya ke 1 Korintus pasal 9, di mana di sini kita sangat luar biasa kita melihat keteladanan yang ditunjukkan oleh rasul kita, rasul bangsa lain, Rasul Paulus, yang menerima wahyu rahasia, ya, menerima wahyu rahasia dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, ya, sebagai platform daripada kehidupan kita yang surgawi dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia itu. Ya, di 1 Korintus pasal 9, ya, mari kita masing-masing boleh melihat Alkitab kita, dan saya akan membacakan ya mulai dari ayatnya yang ke-16. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, 1 Korintus pasal 9, ya kemarin kita sudah melihat sebagian dan sekarang kita akan lanjutkan lagi. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16, saudara-saudaraku. Ya, sudah, saudaraku semuanya, sudah kita melihat Alkitab kita masing-masing. Dan saya akan membacakan untuk kita semua, kita bisa mendengarkan bersama-sama. Ya, dikatakan di situ, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa. Ya, kesadaran yang begitu mendalam di hati seorang hamba Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus ini, dia benar-benar menyadari, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pelayanan itu, pemberitaan firman itu, pemberitaan Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil kasih karunia itu, tujuannya bukanlah untuk supaya dia mendapatkan kedudukan, penghargaan, apresiasi, tepuk tangan, aplaus dari manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Sama sekali dia tidak, bukan karena ingin dia supaya mendapatkan jabatan, ya Bapak Ibu Saudaraku, sama sekali tidak. Ya, Paulus jelas sekali di situ mengatakan bahwa ya dia melakukan ya pemberitaan firman Tuhan supaya orang lain mengerti kasih Kristus yang sempurna. Karya Kristus diperkenalkan, ya digambarkan, diuraikan, dideskripsikan, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai ya berkat yang terbesar di zaman kasih karunia ini,
ya Paulus berbeban, ya karena dia menyadari betul Bapak Ibu Saudaraku bahwa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, pasti ya Paulus itu adalah salah satu orang yang paling berat hukumannya. Ya, dia akan berada di kebinasaan yang paling dalam. Oleh karena mengingat ya masa lalu dia adalah orang yang telah memposisikan diri sebagai musuh ya kebenaran. Orang yang memusuhi kebenaran. Tetapi sesudah dia menerima kasih karunia Allah, sesudah dia diselamatkan, ya sesudah dia tahu bahwa ya karya Kristus Yesus yang telah mengampuni segala dosanya, menebus hidupnya, kesalahannya dari kesia-siaan, sekarang dia masuk ke dalam dimensi ya kesadaran yang terdalam Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan hanya ya menyadari ya alam bawah sadar yang diajarkan oleh filsuf Sokrates ya atau Plato, Bapak Ibu Saudaraku, ya bukan hanya kesadaran berdasarkan prinsip-prinsip filsafat yang diajarkan oleh dunia ini, Saudaraku, ya, tetapi ini beyond, melampaui daripada kesadaran manusia secara daging, tapi ini adalah merupakan kesadaran yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yang terhubung dengan kemuliaan Kristus yang sorgawi. Amin Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak bisa dijangkau ya diraih oleh pikiran manusia ya sepintar apapun dia, tidak akan bisa menjangkaunya Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Roh Kudus yang membawa kita meraih sampai kepada tujuan di mana kita mempunyai kesadaran saat ini ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah ditebus dengan sempurna, yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus setelah kita percaya ya apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita, yaitu karya salib Kristus yang sangat luar biasa memberkati hidup kita. Maka karena dari situlah muncul apa Bapak Ibu Saudaraku? Dari situlah muncul kesadaran yang begitu mendalam. Jadi bukan karena dipaksa-paksa Bapak Ibu Saudaraku ya. Rasul Paulus di sini bukan karena didorong-dorong ya, bukan karena ingin pujian-pujian manusia ya Saudaraku, bukan karena dia ingin dibangga-banggakan oleh orang lain, tidak, sama sekali tidak Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang sangat luar biasa. Karena itu dia katakan tadi di situ, sebab ya kalau aku memberitakan Injil, dia katakan, aku tidak mempunyai sedikit pun keinginan untuk membanggakan diri, ya supaya terlihat hebat, supaya terlihat keren begitu ya, ya supaya terlihat bahwa dia makmur, ya bahwa dia sudah sekarang sesudah menjadi hamba Tuhan, taraf hidupnya sudah semakin meningkat, Bapak Ibu Saudaraku ya, ya sudah semakin sudah semakin bisa bergaya dia. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah cara berpikir duniawi. Ya, itu bukan datang dari Roh Kudus Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, karena apa? Karena Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, semakin kita menyadari siapa kita di dalam Kristus, maka kita akan dipakai oleh Tuhan ya, untuk merendahkan hati kita di hadapannya. Amin. Merendahkan diri kita seperti Kristus merendahkan diri ya di hadapan Allah Bapa. Nah saudaraku, yang sangat luar biasa adalah Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya karena ya kita ini semuanya menjadi berarti di hadapan Tuhan, ya menjadi mulia di hadapan Tuhan karena kita ini mengerti tentang kabar baik. Ya banyak sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku memberitakan Injil katanya. Saya tidak tahu ya berita Injil yang disampaikan itu apa. Itu yang sesuatu yang campur aduk atau ya pemberitaan Injil yang murni Bapak Ibu Saudaraku, yaitu murni tentang kabar baik mengenai salib Kristus, ataukah ada ya pemberitaan-pemberitaan di situ yang campur aduk dengan perbuatan-perbuatan manusia, ya Bapak Ibu Saudaraku, campur aduk dengan program bangsa Israel
ya program nubuatan yang dipaksakan saat ini ya harus terjadi dan seolah-olah terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ini kita hidup di dalam ya zaman kasih karunia Allah sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, kita mempunyai kemurnian, berita yang murni, ya, bukan memberitakan tentang ya, diri kita, tapi memberitakan tentang Yesus, karyanya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang disebut di sini Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, karena disitulah Paulus menempatkan ya harga dirinya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ini banyak ya umat Kristen, ya gereja-gereja yang tidak lagi fokus kepada pemberitaan tentang Injil kasih karunia, tapi sudah fokus kepada pemberitaan tentang ya Injil kemakmuran. Ya, saudaraku. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya Paulus katakan di ayat 17-nya, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan Tuhan kepadaku. Di sini Paulus berbicara tentang ya panggilannya secara khusus ya sebagai rasul bagi bangsa lain. Dia tidak mengatakan tugas pemberitaan itu ditanggungkan oleh Tuhan kepada kami. Dia tidak mengatakan begitu seperti kepada bangsa Israel. Ya, ada 12 rasul yang ditanggungkan Tuhan kepada mereka memberitakan Injil kerajaan sorga bagi bangsa Israel. Ya, 12 murid Yesus. Satu orang rasul bagi kita bangsa lain, kepadanya dipercayakan tugas untuk menyelenggarakan kasih karunia Allah, yaitu pemberitaan tentang keselamatan hidup yang kekal bagi semua orang tanpa perbedaan. Ya, tanpa perbedaan suku, bangsa, dan seterusnya, tapi semuanya dipersatukan di dalam tubuh Kristus yang kekal hanya melalui iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus. Karena itu dia katakan di ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, ya, dari manusia nih. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus begitu teguh pendiriannya terhadap pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyediakan apa yang dia perlukan dan tidak ada kebimbangan di situ. Dia bergantung sepenuhnya kepada kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia tidak mensandarkan harapan-harapannya ya atas ya pemberian daripada manusia saja, tetapi dari Allah sendirilah dia percaya ya, yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia ya. Paulus yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan dia ditelantarkan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Ya, karena justru di sini kita meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya adalah untuk mengasihi hidup kita. Amin. Adalah untuk membela ya perkara-perkara kehidupan kita di dunia ini. Itulah maksud dan tujuan daripada Kristus menebus kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Paulus di sini mengajar kepada kita supaya benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Filipi pasal 4 itu dia katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu ya di dalam ya permohonan serta ucapan syukur. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin mendalam kita memahami tentang kebenaran Injil Kristus, maka semakin dalam juga kita ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Karena disitulah hati seorang hamba. Ya, amin, saudaraku. Ya, saudaraku, di dalam darah Kristus itulah kita mendapatkan aliran-aliran daripada ya kehidupan yang mulia,
ya kehidupan yang tidak diperkenalkan oleh dunia ini kepada kita, ya, tetapi itu adalah kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang dihargai lunas dibayar oleh darah yang kudus, ya, darah Kristus, bukan darah hewan, darah domba dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku, dan bukan atas perbuatan-perbuatan manusia, atau ya bukan atas pengaruh-pengaruh daripada pikiran-pikiran yang hebat dari manusia di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih hebat daripada pikiran Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang melampaui kemuliaan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya dari apa pikiran yang ditampilkan oleh Kristus, ya, sebagai jalan kehidupan bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Saudaraku, itu adalah yang terbaik, yang termulia, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang paling membawa kepada kita kepada puncak daripada kehidupan yang bermartabat, Bapak Ibu Saudaraku. Semua orang di dunia ini, ya, bercita-cita ingin meningkatkan martabat kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, boleh-boleh saja, ya Saudaraku, berjuang keras, ya, manusia di dunia ini untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Tapi kalau itu di luar daripada hubungan dengan, ya, karya salib Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, itu terpisah daripada kehendak Allah, dan itu di ujung sana, ya, tidak akan mendapat penghargaan dari Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di ayatnya yang ke-22, ya, kita baca dulu Bapak Ibu Saudaraku, ayat 22 dia katakan, ya, bagi orang-orang yang lemah, ya, saya akan bacakan secara sekilas saja dulu lanjutan dari ayatnya yang ke berapa tadi, ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tujuannya adalah supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, ya, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Amin. Ya, dia bukan antinominian, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus bukan anti hukum, tapi dia, ya, melakukan semuanya adalah berdasarkan ketaatan pada hukum kasih, hukum Kristus. Ada motivasi yang penuh dengan kerelaan melakukan yang terbaik, ya, bagi orang lain, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi tujuannya konsisten, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia tidak pelin-pelan, dia tidak berubah-ubah, dia bukan melakukan plan A, plan B. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, semua metodologi, semua pendekatan yang dia lakukan, ya, di dalam pelayanannya tetap goalnya satu. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Saudaraku, ya, memenangkan jiwa itu adalah pekerjaan yang paling mulia, ya, di hadapan Allah. Karena itu ya, adalah suatu upaya kerja keras, perjuangan untuk menyatakan pekerjaan Kristus yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Di dalam penderitaan Kristus, ya, Paulus mengambil bagian, ya, demi Kristus. Kepadanya dipercayakan bukan hanya percaya saja, tetapi juga menderita bagi dia, bagi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidupnya. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta
turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi rupanya di dalam aturan pertandingan yang dilihat disaksikan oleh Rasul Paulus di zaman dulu, di zaman Romawi, katanya di dalam setiap pertandingan, sekarang ini sedang berlangsung pertandingan PON ya, Pekan Olahraga Nasional ya, ada di Sumatera Utara ya Bapak Ibu Saudaraku, dan di tempat yang lain juga diselenggarakan. Ya, dikatakan di sini Bapak Ibu Saudaraku, dalam pertandingan itu ya, dalam pertandingan lari, lomba lari, di sini dikatakan hanya satu saja juaranya ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tetapi di dalam pertandingan iman ya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, pertandingan iman ya, pertandingan rohani ini, saudaraku, setiap orang percaya ternyata bisa menjadi juara. Amin. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Ya, kalau dunia hanya membatasi juara 1, juara 2, dan juara 3, ya, hanya itu saja yang mendapatkan hadiah dikatakan. Tapi di dalam pertandingan iman kita, saudaraku, setiap orang percaya bisa menjadi juara. Amin. Ya, luar biasa itu. Nah, karena itu di ayat 25 dikatakan, ya saudaraku, ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, apa rahasianya supaya bisa menjadi juara? Bapak Ibu Saudaraku, menguasai diri dalam segala hal. Amin. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, yang sementara, yang suatu waktu itu bisa dilupakan dan tidak berharga lagi. Tetapi untuk kita ya adalah untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, luar biasa. Itu tidak terbandingkan ya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 26 dikatakan, sebab kita memperoleh mahkota yang kekal, karena untuk itu adalah gol daripada perjuangan kita dalam pertandingan ini. Sebab itu Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukanlah petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa di sini analogi-analogi yang dipakai oleh Rasul Paulus tidak jauh-jauh dari ya kenyataan hidup sehari-hari ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia katakan bahwa dia tidak berlari tanpa tujuan, tanpa gol. Ya, jadi bukan hanya asal begitu saja ikut-ikutan arus di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, dia sudah mempunyai visi misi yang jelas di dalam pelayanannya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, dia bukan orang yang terombang-ambing, yang selalu terpukau dengan penampilan-penampilan, ajakan-ajakan, ya godaan-godaan daripada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, tapi ayat 27 dia katakan sangat luar biasa. Tetapi aku melatih tubuhku, amin, dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bukan ditolak masuk surga maksudnya Bapak Ibu Saudaraku, ditolak untuk menerima hadiah atau menerima mahkota. Sebab kita diselamatkan hanya melalui iman oleh kasih karunia Allah, bukan karena kerja keras kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita diselamatkan ke surga. Tapi yang dimaksud di sini supaya aku sendiri ditolak, itu artinya dia tidak menerima mahkota kalau dia tidak menguasai tubuhnya dan tidak menguasai seluruhnya, dan kalau dia tidak berlatih, kalau dia bermalas-malasan berlatih, ya mencari alasan, dalih, ya Bapak Ibu Saudaraku ini dan itu. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukanlah mental juara. Ya, itu adalah mental orang yang mudah mundur dari pertandingan dan tidak mungkin bisa mendapatkan ya mahkota yang kekal, mahkota kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya bangun di pagi hari itu ya adalah suatu perjuangan.
Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya saudara. Ya, karena kita mempunyai keinginan-keinginan untuk memuaskan ya daging kita ini. Ya, saudaraku. Tetapi kalau saudara mengerti bagaimana perlombaan ini ya berhasil, saudaraku, di dalam Tuhan, maka saudara akan memakai prinsip sama seperti Rasul Paulus. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Amin. Ya, jadi kita bukan dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita dikendalikan oleh keinginan roh, dikendalikan oleh pikiran Kristus, bahwa kita bukan dikuasai oleh alam semesta ini, ya meskipun di dalam keterbatasan, tapi kita mempunyai ya kekuatan yang tidak terbatas di dalam Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Itu sangat luar biasa, kita apresiasi ya kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa, melatih kita terus, membawa diri kita di dalam pertandingan ini, supaya Tuhan Yesuslah yang menilai hidup kita pada akhirnya, bukan dunia ini. Dunia ini tidak berhak mengevaluasi hidup saya. Di dalam Kristus, Tuhanlah yang mengevaluasi hidup saya, hidup saudara-saudara, karena bukan dunia yang menebus hidup saya dari dosa, bukan dunia yang menebus hidup saudara-saudara dari dosa, tapi Tuhan Yesuslah yang menebus, membuat hidup kita menjadi berharga. Karena itu kita mengabdi kepadanya saja. Amin. Mempersembahkan tubuh kita untuk memuliakan Kristus saja, ya, dan tidak perlu dunia mengatur-ngatur kehidupan kita untuk kita melakukan yang baik, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk berbuat baik, ya, untuk melakukan segala kebaikan, ya, mempergunakan waktu kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk menghargai hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya, tidak perlu dunia harus mengajari kita melakukan hal itu. Biarlah Roh Kudus, biarlah firman Allah, biarlah kesadaran kasih karunia Allah, itulah yang mengajarkan kita semuanya bagaimana kita selayaknya hidup di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam semangat, salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, terus kita berlomba dalam perlombaan iman ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus dan sukacita kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat kagum, ya, kami sangat mengagumi pribadi-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang selalu mengajar kami, mendidik kami, dan melatih hati dan pikiran kami supaya terus menjadi lebih peka, ya, terhadap panggilan kami sebagai orang-orang kudus-Mu untuk mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami yang sudah Engkau tebus ini menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih, diberkatilah semua saudara-saudara seiman kami yang penuh dengan semangat, penuh kerelaan hati untuk kami bisa bersama-sama bangun di pagi hari, setiap pagi kami yang menunjukkan bagaimana roh Tuhan yang menguasai hidup kami, dan kami rindu supaya semua orang terberkati melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Kau singkapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang memakai hidup kami menjadi bermanfaat bagi banyak orang, dan juga memakai hidup kami semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah dengan rela hati, dengan penuh kesungguhan di pagi hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya nama-Mu saja ditinggikan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Ya, untuk kesabarannya semua untuk mendengarkan firman kebenaran yang sudah kita sama-sama nikmati di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Salam kudus buat kita semuanya. Amin.